dalam tubuh kita itu sebagian besar isinya adalah air. Sebanyak 55 sampai 60% dari berat badan orang dewasa adalah air. Sekarang saya tanya. Mbak Delvia. Mbak Delvia Saputri. Bu. Berat badannya berapa, Mbak? Berapa ya, Bu? Mungkin sekitar 49 atau 48. Anggaplah 48. Coba Mbak Safa Cipta dan Mbak Siti, coba dihitung kira-kira berapa kadar air di dalam tubuh Mbak Delvia kalau berat badannya adalah 48 kg. Tadi kata kuncinya 55 sampai 60%. Kalau seandainya 60% dari berat badan orang dewasa adalah air, berapa jumlah air yang ada di dalam tubuh Mbak Delvia? Coba dihitung, Mbak. Berapa, Mbak? Siapa yang tadi yang tak suruh Mbak Safa ya? Iya. Nah, Mbak Safa sama Mbak Siti Masturoh. Coba dihitung, Mbak. Mbak Siti? Iya, Bu. Oke, coba dihitung. 60% dari berat badan Mbak Delvia ada berapa? Satu 2,5 bukan, Bu? Cara ngitungnya gimana tadi? Yang lain, coba yang ngitung yuk. 28,8 28,8. Oke. Tadi rumusnya 60% dari berat badan orang dewasa adalah air. Kalau seandainya berat badannya Mbak Dahlia tadi 48, berarti caranya 60% kali 48. Ya, ketemunya berapa? 28,8. 28,8. Tadi satuannya masih kilogram. Ya, betul ya? Kan tadi 60/100 kali 48 kilogram. Nah, ketemunya tadi. Nah, sekarang silahkan konversi kilogram menjadi liter. 1 kilo itu sama dengan 0,753 liter. Coba kalikan hasil kalian dengan 0,753. 21,6864. Oke, yang lain? 21,6864. 21. Kalau dibulatkan berarti 69. 21,69. 21,69. Berarti jumlah air di dalam tubuh Mbak Dahlia ada 21,69 liter.
Yuk, lagi ya, latihan ya. Misalkan saya tanya Mbak Dila Ananta. Mbak Dila. Saya boleh tahu berat badannya Mbak Dila nggak? Kalau nggak boleh tahu nggak apa-apa loh. Boleh. Boleh. Berapa Mbak Dila? 45. 45. Oke, silahkan semua teman-teman dihitung. Kira-kira jumlah air di dalam tubuh Mbak Dila itu berapa? 27. Wih, cepet banget. Siapa tadi yang hitung 27? Tasya. Tasya, ngitungnya pakai apa Tasya? Kok bisa cepet banget Tasya? Yuk, yang lain hitung. Yang lain nggak usah panik, temennya udah ketemu jawabannya. Yang penting saya pengen semuanya bisa ngitung. 27. 27, Ibu. 27. 7, Ibu. Oke. Ada yang belum ketemu jawabannya atau ketemu jawabannya tapi kok beda Bu angkanya? Ada yang Mbak Devi Rajeng sudah tahu caranya? Sudah, Bu. Oke. Mas Dimas tadi? Sudah, Bu. Oke. Mbak Dinda Bunga? Iya, Bu. Sudah tahu cara ngitungnya? Iya, sudah. Oke. Baik. Nah, kemudian komposisi air pada tubuh laki-laki itu lebih banyak daripada tubuh perempuan. Kalau lemak, memang komposisi lemak itu lebih banyak pada perempuan daripada laki-laki. Tetapi kalau komposisi air, dia itu lebih banyak pada tubuh laki-laki daripada tubuh perempuan. Nah, itu ada kaitannya sama sel otot. Karena laki-laki punya sel otot lebih banyak. Karena di dalam sel otot itu jumlah cairannya lebih banyak daripada sel-sel jaringan lain yang ada di tulang, di gigi, dan yang lainnya. Terus kalau misal kalian masih muda, masih remaja, sama yang sudah tua, jumlah air dalam tubuhnya itu juga lebih banyak yang muda. Itu alasannya kenapa kalau udah tua itu biasanya kulitnya kenapa? Keriput. Terus tangannya nggak lembab, tangannya kering. Ya kan? Sedangkan kalau kalian itu kan masih mulus, halus. Tangannya, kulit tangannya masih bagus. Coba kalau lagi lebaran sungkem sama nenek, sama mbah, pasti kulitnya sudah keriput ya. Nah itu kemudian sudah kering, nah itu salah satu alasannya. Nah oke. Sekarang kita lanjut hitung-hitungan. Semuanya standby pulpen dan kertas ya. Sudah standby? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Perasaan sama saya kok hitung-hitungan terus ya. Jangan bosan ya Mbak, Mas. Kita belajar pelan-pelan. Oke. Jadi ini ada salah satu contoh. Tadi kita kan sudah bisa menghitung cairan tubuh seseorang. Nah, kalau seandainya ada soal, diketahui cairan dalam tubuh orang itu ada sebanyak 45 liter. Nah, kita bisa tahu nih, cairan intraselulernya berapa, kemudian cairan ekstraselulernya berapa, itu kita bisa tahu. Jadi,
cairan itu ada yang di dalam sel dan ada yang di luar sel. Yang di dalam namanya cairan intraseluler, yang di luar sel namanya cairan ekstraseluler. Yang dalam intraseluler, yang luar ekstraseluler. Nah, cairan ekstraseluler itu terdiri dari dua. Yang pertama cairan interstisial atau cairan interseluler yang ada di sela-sela sel. Dan ada yang namanya cairan intravaskuler. Yang termasuk di dalamnya adalah plasma darah. Kalian tanam mindset dulu. Oh, cairan ada dua, dalam sel dan luar sel. Dalam intraseluler, luar ekstraseluler. Di ekstraseluler, di cairan di luar sel ada dua. Interstisial di sela-sela sel dan intravaskular itu plasma darah. Kalian mindset itu dulu. Sebelum kita masuk hitungan. Saya akan tanya. Mbak Nisrina. Mbak Nisrina, mendengar suara saya? Saya tanya yang lain. Wildan Febrian Pratama. Wildan Febrian Pratama, kok saya Wildan? Wildan menyimak mengikuti kuliah? Triana Dimastiani. Iya, Bu. Mbak Triana. Mbak, tadi cairan ada dua, Mbak. Ada cairan apa dan apa, Mbak? Intraseluler dan ekstraseluler. Oke. Mbak Mahnata. Mahnata kelas Mahnata B. Mahnata. Mbak Sipen, yang saya tanya dan tidak menjawab, tolong ditulis namanya ya, Mbak, sama NIM-nya. Selanjutnya Syifa Maulidia, kelas A. Syifa Maulidia. Asif Saiful Shihab, Mas Asif. Iya, Bu. Baru lihat saya, Mas. Mas Iya, Asif iya. tadi sudah ikut menyimak? Sudah. Sudah ya? Tadi ada teman kalian yang menjelaskan cairan ada dua, intraseluler Iya. dan ekstraseluler. Ekstraseluler, ya. Oke. Yang di dalam sel itu yang apa ya, Mas? Intraseluler. Oke. Kalau yang di luar sel? Ekstraseluler. Oke. Mbak Ayu Okvita Sari. Mbak, cairan ekstraseluler itu terdiri dari berapa jenis, Mbak? Dua. Ada dua. Oke, silahkan disebutkan oleh Mbak Imtiaz Halimah. Mbak Imtiaz Halimah. Iya, Bu. Ya, Mbak. Silahkan disebutkan, Mbak. Maaf, Bu, bisa diulang pertanyaannya enggak? Tadi menyimak perkuliahannya enggak, Mbak? Iya, di sini sinyalnya susah, Bu, putus-putus. Jadi saya off cam. Sama tadi suaranya juga putus-putus. Mbak Imtiaz. Iya, Bu. Jadi cairan ekstraseluler itu tadi kata teman Anda ada dua jenis. Coba disebutkan.
limfa, cairan sinovial yang itu ya, Bu. Apa, Mbak? Limfa, cairan sinovial, cairan cerebrospinal, Cairan apa? limfa. Tadi menyimak perkuliahan saya nggak, Mbak? Ini posisi lagi di mana, Mbak? Kalau saya boleh tahu. Di rumah tapi sinyalnya susah, Bu. Kalau sinyalnya susah, PPT-nya nggak kelihatan ya? Oke, saya lanjut. Mbak Febri Anissa, Mbak. Ya, Bu. Mbak Febri Anissa, untuk cairan ekstraseluler itu ada 2. Bisa disebutkan, Mbak? Mbak Febri Anissa. Mbak Adinda, Bunga, bisa bantu saya? Iya, Cairan ekstraseluler setahu Mbak Adinda apa? ada cairan interstisial sama cairan intravaskular. Oke. Cairan interstisial, Mbak Alfiatur Rohmah. Mbak Alfiatur Rohmah, Ya, Bu. cairan interstisial itu yang kayak gimana sih, Mbak? Posisinya di mana? Yang berada di sela-sela sel. Oke. Mbak Amanda Aulia Putri, Ya, Bu. kalau cairan intravaskuler itu contohnya apa? Yang berupa plasma. Oke, plasma darah. Sip. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita hitung. Jadi, di dalam tubuh kita ada cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Jumlahnya adalah lebih banyak yang cairan intraseluler. Yang cairan intraseluler itu 2/3-nya dari total cairan di dalam tubuh kita. Kalau di dalam tubuh kita itu cairan intraselulernya 2/3, yang cairan ekstraseluler itu hanya 1/3. Jadi kalau seandainya ada soal, di dalam tubuh itu total cairannya 45 liter, kemudian ditanyakan berapa cairan intraselulernya, berarti tinggal 2/3 kali 45. Berarti total cairan intraselulernya adalah 30 liter. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham kenapa dapat 30 liter? Ibu mau nanya tapi bukan tentang yang liter-liter ini. Terus mau tanya soal apa, Mbak? Yang distribusi cairan dalam tubuh 45 liter itu cuman perumpamaan atau emang semua orang ada 45 liter, Bu? Itu perumpamaan. Saya kasih contoh soal. Tiap orang beda-beda tergantung dengan berat badannya. Tadi kan pertama kali saya suruh hitungkan perumpamaan berat badan itu 55 sampai 60%. Tapi itu juga masih bergantung dengan sel otot juga. Jadi misalkan sama-sama 60 kilo, tetapi 60 kilonya atlet sama 60 kilonya orang biasa, itu jumlah kadar airnya juga beda.
Cuman kisaran, estimasi. Kalau yang 45 ini hanya contoh. Nah, kemudian, paham ya Mbak tadi? Iya, Bu, paham. Makasih, Bu. Oke. Nah, kalau cairan ekstraseluler itu sepertiganya. Berarti sepertiga kali 45. Misalkan totalnya 45. Jadi 15 liter. Nah, kalau tadi saya sampaikan di cairan ekstraseluler ada dua, interstisial sama intravaskuler, itu kalau di total keduanya nggak boleh lebih dari 15 liter. Perbandingannya itu lebih banyak yang interstisial. Interstisial itu 4/5. 4/5 dari total cairan ekstraseluler. Ingat ya, total cairan ekstraseluler, bukan total cairan dalam tubuh. Jadi kalau ini 4/5 kali 15, bukan 4/5 kali 45. Paham ya? Karena total cairan ekstraseluler hanya 15. Sedangkan yang intravaskuler, dia 1/5. 1/5 dari cairan ekstraseluler. Nah, kalau kalian coba lihat ke PPT, jumlah cairan interstisial dan intravaskuler, kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan total cairan ekstraseluler. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Boleh duluan. Gimana Mas Akmal? Oh, saya dulu. Itu yang 2/3, 1/3, 4/5, sama 1/5 itu cuma perumpamaan doang ya, Bu ya? Atau udah rumusnya? Kalau yang 2/3, 1/3, 4/5, 4/5, 1/5 itu rumus. Rumus. Ya, yang Oh, baik, Bu. perumpamaan itu cuma total tubuh, total cairan yang 45 liter ini. Yang 45 liter, distribusi cairan dalam tubuh Baik, Bu. dalam Terima kasih, Bu. 45 Paham, liter, paham. itu contoh kasus soal. Tapi kalau 2/3, 1/3, 4/5, 1/5 itu rumus. Gitu. Paham ya Mas Akmal? Baik, Bu. Berarti rumusnya, Bu ya? Iya. Paham, Ada Bu. lagi? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Maaf Bu Ria, ini Mas Nata. Tadi kayaknya Ibu manggil-manggil saya Bu, tapi waktu Ibu mau manggil saya keluar dari Zoom. Oh ya, ya sudah. Siapa Mbak namanya Mbak? Dari Mas Nata Bu. Oh, Nata. Oke. Baik, selanjutnya Mbak Sipen, kita punya waktu berapa lama Mbak? Sampai 16.40, Bu. Sampai 16.40. 16.40. Oke. Saya kasih satu soal. Coba dihitungkan berapa cairan-cairan yang ada di dalam tubuhnya. Misalkan ada seorang yang memiliki berat badan 80 kilo. Yuk, dihitung, Mbak. Mbak Sumaya, yuk ngitung. Mbak Sumaya. Mbak Sumaya Syahidah. Sudah dihitung belum, Mbak? Ibu, permisi. Iya. Gimana, Mas?
Ini Bu, saya mau tanya. Tadi kan Ibu kan jelasin yang cairan ya. Terus itu tadi suaranya kurang jelas pas Ibu ngasih tahu cara menghitungnya. Jadinya saya masih bingung. Oke, yang masih bingung yang mana Mas Fahla? Yang pas Ibu jelasin cara menghitungnya itu loh. Pas saya mau catat suaranya putus-putus nggak jelas Bu. Oh, kenapa baru bilang sekarang? Maaf ya Ibu. Ya, saya jelasin lagi ya Mas Fahla. Jadi Mas Fahla, saya hitung dari Mas Fahla aja biar Mas Fahla belajar. Mas Fahla berat badannya berapa? Saya berat badannya 52. 52. Nah, Mas Fahla ada HP atau Ada kalkulator? Ibu lagi buat Zoom. Nge-Zoom. Ah, Ada kalkulator? Nggak ada ya? nggak Oke. ada. Yuk, sekarang coba dihitung cairan yang ada di dalam tubuh Mas Fahla. Tadi saya sampaikan bahwa cairan di dalam tubuh itu sekitar 55 sampai 60%. Berarti anggaplah 60%. Berarti 60% kali berat badannya Mas Fahla. Ya Ibu. Nah, sudah dihitung berarti caranya gimana? 60 per kan 60% kali berat badannya berapa, Mas? Kali 52. Ya, berarti 60 per 100 kali Per 100 dikali 52. Yuk. Atau gini aja, Mas, biar gampang hitungnya karena Mas Fahla nggak pakai kalkulator, biar cepet. Anggap berat badannya Mas Fahla 50. Nah, coba dihitung, Mas. Berarti 60 per 100 kali 50. Tiga 30 ya Ibu. 60 per 100 kali 30. 60 per 100 Kali 50. Iya. 60, oke. Saya jadi coba saya pengen ngitung juga. Nah, kemudian sebentar. Ya, 30. Kemudian selanjutnya itu kan tadi satuannya kilogram ya, karena berat badannya Mas Fahla kan satuannya kilogram. Jadi kita konversikan dulu ke liter. Caranya dengan dikalikan 0,753. Jadi 30 kali 0,753. Saya bantu Mas Fahla. Tadi kan ketemunya 30 ya. Bentar. Ya. Berarti cara mengkonversikannya 30 dikali 0,753. Ketemunya berapa, Mas? 22,59. Oke. Nah, itu adalah jumlah cairan yang ada di dalam tubuh Mas Fahla. Jumlah total cairan. Paham ya? Nah, cairan di dalam tubuh kita itu ada yang intraseluler, ada yang ekstraseluler. Sekarang kita hitung yang intraseluler. Yang intraseluler itu totalnya adalah 2/3 dari total cairan di dalam tubuh. Berarti cairan intraselulernya Mas Fahla adalah 2/3 dikali berapa, Mas? Dikali 22,59. Pinter.
15,6 ya, Ibu. 15,06. 15,06. Beda sama 15,6 ya, Mas. 15,06. Oh iya. Nah, oke. Nah, sudah ketemu yang intraseluler. Sekarang dihitung yang ekstraseluler. Rumusnya adalah sepertiga dari total cairan. Berarti rumusnya kurang lebih sama kayak tadi, cuman bedanya di yang tadi 2/3, ini 1/3, Ibu. Iya, Atau betul, gimana? betul. Tadi total cairannya ada berapa, Mas? Yang intraseluler 15,06. Yang total tubuh? Oh, total tubuh 22,59. Oke, sekarang dihitung yang cairan ekstraseluler, Mas. -7,53, Ibu. Oke, 7,53 adalah untuk cairan ekstraseluler. Intraseluler. Nah, sekarang kita bisa cari tahu jumlah cairan interstisial dan cairan intravaskuler di dalam tubuh Mas Fahla. Nah, Mas, silakan dihitung. Jumlah cairan interstisial itu 4/5 kali cairan ekstraseluler. Interstisial dikali ekstraseluler. Jadi, cairan interstisial itu rumusnya 4/5 dikali total cairan ekstraseluler. Yuk dihitung. Berarti 4/5 kali berapa, Mas? Kali 7,53. Bagus. Ya, betul. 6,024, Ibu. Oke, sekarang yang terakhir dihitung cairan intravaskulernya. Rumusnya 1/5 kali cairan ekstraseluler. Ekstraseluler juga, Ibu, sama. Iya, sama Dikalinya. karena dia cairan ekstraseluler. Oke. Hasilnya 1,506. Oke, good. Bagus, Mas Fahla. Ya, Ibu. Yang lain ada yang masih belum paham? Oke. Maaf, Bu, saya mau tanya, Bu. Siapa ya? Asif. Mas Asif. Asif. Oh iya, Iya. silakan Mas Asif, saya kondisi HP. Yang 30 itu dikali berapa tadi, Bu? 0, berapa? Yang mana, Mas? Yang setelah 60% kali 50. Oh, setelah 60% kali berat badan, Iya. itu silahkan dikonversi. Itu kan masih satuannya kilogram tuh. Iya, Nah, iya. dikonversi satuannya menjadi liter. Berarti dengan cara dikalikan 0,753. Udah, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lainnya Mas Asif sudah paham, Mas? Iya, Bu. Oke. Ibu, terima Mas kasih Dimas banyak bisa ya, Bu. mengikuti? Iya, sama-sama. Mas Dimas bisa mengikuti, Mas? Ya, Bu. Bisa. Iya. Yang baru di kelas ini siapa saja? Mbak, saya kenalan dulu. Saya pengen lihat. Yang baru siapa aja? Mas Dimas Cahyo. Mas Dimas dari mana, Mas Dimas? Dari Sulawesi Tengah, Bu. Sulawesi Tengah. Oke. Motivasinya kuliah gizi apa, Mas?
karena dapat jurusan gizi Bu, di sini, jadi suka juga sama kesehatan. Oke, maunya kesehatan ya. Ya. Bagus loh, jurusan gizi buat laki-laki prospek kerjanya bagus loh. Kalau masuk ke perusahaan, naik jadi kepalanya cepat. Gitu. Walaupun kuliahnya dikit, tapi justru bagusnya tuh nanti pesaingnya sedikit. Gitu. Mas Asif Saiful baru juga atau sudah lama ya? Sudah lama, Ibu. Oh, sudah lama. Iya. Selain Mas Dimas Cahyo, siapa lagi yang baru? Nggak ada lagi? Masa nggak ada? Oke, Mas Dimas, nanti kalau seandainya ada kesulitan memahami mata kuliah, jangan sungkan untuk bertanya ke teman-temannya ya. Ya, Bu. Ya, karena kuliah itu belajar bersama. Jadi yang pintar, yang paham duluan, silahkan menjelaskan ke temannya yang belum paham. Yang temannya yang belum paham juga jangan malu untuk senggol teman-temannya. Karena biasanya diajarin teman sama diajarin dosen tuh cepet nyambung diajarin teman. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau tadi yang masih baru selain Mas Dimas, ada lagi kah? Oke, kalau tidak ada. Bu, mohon maaf saya mau bertanya, Bu. Ya, Mbak Nuri Amalia. Gimana, Mbak? Ini kalau misalkan mau nyari cairan interstisial atau intravaskular itu harus nyari dulu yang ekstraselulernya ya, Bu. Jadi nggak bisa langsung gitu. Nggak bisa. Mending tahu secara berurutan aja, Mbak. Oh, iya. Gitu. Oh iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Mbak Nuri posisi di mana, Mbak? Di rumah, Bu. Di rumah. Di rumahnya mana, Mbak? Rumahnya di mana? Di Jawa Barat, Bu, di Pangandaran. Oh, Pangandaran. Oke. Oke, selanjutnya masuk materi ya. Jadi kita sudah bisa berhitung bersama-sama. Selanjutnya, nah, sekarang kita masuk ke fungsi air. Jadi seperti yang kita sudah tahu bersama-sama ya, fungsi air yang pertama dia itu fungsinya sebagai pelarut dan alat angkut. Jadi semua reaksi selama proses metabolisme itu membutuhkan air sebagai pelarut. Makanya kenapa kalau misalkan pernah ada riset manusia tidak diberi minum sama tidak diberi makan, manusia lebih bisa bertahan hidup tanpa diberi makan. Kalau tanpa minum itu tidak bisa bertahan hidup, hanya dalam beberapa waktu saja bisa bertahannya. Karena sebegitu pentingnya fungsi air di dalam tubuh kita. Semua metabolisme di dalam tubuh kita membutuhkan cairan. Yang kedua, selain sebagai pelarut, fungsi air itu juga sebagai katalisator reaksi biologi di dalam sel. Katalisator itu berarti dia yang mempercepat proses reaksi. Katalis, mempercepat proses reaksi. Kemudian selain sebagai pelarut, katalisator, juga sebagai pelumas. Contohnya di sendi-sendi kita. Kemudian sebagai fasilitator pertumbuhan dan pengatur suhu. Nah, contohnya bila suhu tubuh tinggi, misalkan nih,
bila suhu tubuh tinggi, biasanya orang itu akan melakukan penurunan suhu tubuh dengan cara berkeringat. Makanya kalian kalau kepanasan, kenapa keringetan? Nah, itu sebenarnya tubuh kalian itu sedang berusaha mendinginkan badan kalian. Karena di dalam terlalu panas. Di dalam tubuh kita ada yang istilahnya keseimbangan air atau keseimbangan cairan. Keseimbangan cairan ini bisa kita dapatkan dengan cara mengendalikan satu, asupan cairan. Mengendalikan asupan cairan itu dengan adanya rasa haus. Berarti asupan cairan itu berarti cairan yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Kalau nggak ada rasa haus, itu mungkin tubuh kalian akan sering kekurangan cairan. Jadi salah satu cara tubuh kita untuk mengendalikan keseimbangan cairan itu dengan cara adanya rasa haus. Dengan haus kita akan minum. Makanya sebaiknya kita itu kalau minum jangan nunggu haus. Karena tubuh kita butuh cairan. Nah, selain mengendalikan asupan cairan yang kita minum dengan cara adanya haus, kita juga mengendalikan kehilangan cairan melalui ginjal. Jadi yang masuk itu dikendalikan supaya tetap ada yang masuk, yang keluar itu juga dikendalikan dengan cara pengaturan urin. Ada yang pernah bukan meneliti ya, eksperimen. Kalau kalian lagi puasa, dalam satu hari sering ke toilet nggak? Jadi sering buang air kecil nggak? Jarang, Bu. Enggak, Bu. Jarang. Jadi jarang. Beda Bu. dengan ketika kita nggak puasa ya. Kalau ketika kita nggak puasa, pasti kita beberapa jam ke toilet. Tapi kalau lagi puasa, kita jarang sekali buang air kecil. Nah, itu karena tubuh kita sedang mengendalikan supaya tidak kehilangan cairan dengan cara melalui ginjal. Jadi cairan dalam tubuh kalau bisa jangan dihilangkan nih gitu. Karena ketika puasa jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh itu kan terbatas. Kalaupun kita haus kita nggak akan minum kalau belum waktunya buka. Jadi tubuh sudah punya sistem. Oh ini yang masuk dikit nih karena puasa. Karena yang masuk sedikit minumannya berarti yang dikeluarkan oleh tubuh melalui urin itu ditahan sehingga di dalam tubuh jumlah cairannya tetap seimbang. Makanya kalau sudah sedang puasa, sebaiknya setelah buka puasa itu total cairan dalam tubuh kita itu dipenuhi. Jadi minum air putih, kemudian pas sahur juga minum air putih, malam juga minum, supaya keseimbangan cairannya tetap terjaga. Nah, ini jadi keseimbangan itu bisa dikatakan seimbang jika jumlah yang masuk dan jumlah yang keluar itu sama. Nah, di dalam tubuh kita itu ada cairan yang masuk, ada cairan yang dikeluarkan. Jadi ada yang namanya cairan. Kalau kita minum air putih,
kita minum es kelapa muda, kita minum es sirup, kita minum minuman, apapun itu ya minuman, itu masuknya ke dalam cairan. Terus kalau misalkan makanan itu misalkan buah semangka. Di dalam sebuah semangka itu ada kadar air. Nah, itu masuknya dalam kategori makan. Kalau air metabolik ini, dia itu adalah air hasil proses metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, proporsinya yang masuk ke dalam tubuh kita itu paling besar itu dari cairan. Makanya jarang sekali orang kalau lagi dehidrasi disuruh makan. Pasti suruh minum. Karena dia penyumbang terbesar. Kira-kira sekitar 550 sampai 1.500 mili. Kalau makanan 700 sampai 1.000 mili, kalau air metabolik hanya sekitar 200 sampai 300. Nah, apa yang masuk ke dalam tubuh itu nantinya juga akan diekskresikan. Diekskresikan berarti dikeluarkan. Nah, mengeluarkannya itu ada yang melalui ginjal. Melalui ginjal berarti melalui apa? Urin ya, Bu? Urin, betul. Yang dikeluarkan itu bisa sekitar 500 sampai 1.400 mili. Kalau lewat kulit berarti lewat apa? Keringat. Ada sekitar 450 sampai 900. Makanya kalau misalkan kalian olahraga, ketika olahraga itu kan kalian banyak yang keluar ya keringatnya. Pasti habis itu ngerasa haus. Jadi otomatis kalian harus minum. Karena banyak yang dikeluarkan, berarti yang dimasukkan ke dalam tubuh cairannya juga harus ditambah. Terus ada yang melalui paru-paru, jadi ketika kita bernafas itu ada uap airnya, dan juga ada yang melalui feses. Nah, sumber air itu banyak, dari minuman, buah, sayuran, daging, ayam, ikan, itu juga ada cairannya, dan metabolisme energi juga punya sisa metabolisme yang tadi dalam bentuk air metabolik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengaturan air. Jadi, konsumsi air itu diatur oleh rasa haus dan kenyang. Jadi, rasa haus dan kenyang itu dirasakan oleh mulut kita atas perintah hipotalamus. Jadi, ngasih sinyal, haus. Ketika dia tahu nih, oh dalam tubuh seseorang, Masya Allahnya, ini salah satu bentuk ciptaan Allah. Kita nggak pernah minta. Ketika tubuh kita kekurangan cairan, langsung dikasih alarm. Alarmnya nggak minta izin kita dulu loh, dia langsung alarm ke hipotalamus otak. Haus. Hausnya dengan ditunjukkan tenggorokannya kering. Terus kepala udah bayangin es campur. Atau es teh, atau es jeruk, itu kita nggak minta. Itu sudah settingannya Gusti Allah. Jadi pengeluaran, kalau tadi konsumsi air itu hipotalamus, ketika mau ngeluarin urin pun, itu kita juga diatur oleh ginjal dan otak. Jadi misalkan tubuh kita sudah banyak cairan dan harus diekskresikan, kalian pasti ngerasa ingin ke toilet. Kita nggak perlu ngejamin nih, wah jam 9 pagi sudah saatnya ke toilet, buang air kecil. Kita nggak kayak gitu. Kapanpun kita, tubuh ngasih kode pengen ke toilet, pengen buang air kecil, kita pasti akan lari ke toilet.
Nah, itu yang ngasih kode itu ginjal, ginjal ngasih kode ke otak. Otak kita menyuruh kita untuk ke toilet karena pengen buang air kecil. Jadi Masya Allah, Allah itu sudah mengatur kita bagaimana cara supaya keseimbangan cairan di dalam tubuh kita itu terjamin dengan cara tadi. Kalau haus dikasih sinyal, kalau mau ke toilet dikasih sinyal. Nah, ada kaitannya cairan dan elektrolit. Kalau semisal saat kita sedang berolahraga, seperti yang tadi saya sampaikan, ini ada yang di Semarang nggak? Apa masih di rumah masing-masing? Ada, Ibu. Yang di Semarang siapa? Mas Fahla di Semarang, Mas. Mas Fahla di mana, Mas? Iya. Di Semarang ya? Semarangnya Di mana, Mas? Semarang, Ibu. Semarangnya daerah mana? Di daerah Ketilang. Ketilang. Oh, ngekos di Ketilang. Di Ketilang, Ibu. Ngekos di Ketilang apa rumahnya Ketilang? Ngekos di Ketilang. Oh, oke. Berarti bukan asli orang Semarang ya, Mas Fahla? Nah, nanti kalau Bukan, misalkan kalian sudah kuliah di Semarang itu punya TLJ, Tri Lomba Juang, GOR. Kalian bisa tuh jogging di situ sore-sore, rame banyak temennya. Nah, misalkan kalian sedang berolahraga, sedang jogging ataupun lari, itu kalian akan berkeringat. Ketika berkeringat, itu cairan yang ada di dalam tubuh kalian itu yang hilang banyak. Kalau seandainya tubuh kehilangan banyak cairan, maka kadar elektrolit di dalam tubuh kita itu meningkat. Terutama kadar natrium di dalam cairan ekstraseluler. Kalau kadar elektrolitnya meningkat, itu akan menyebabkan air diserap dari saliva dan mulut akan terasa kering. Jadi kalau seandainya kita keringetan, banyak keluar cairan, maka kadar elektrolit di cairan ekstraseluler itu, terutama natrium itu akan meningkat. Ketika kadar elektrolit meningkat, itu tuh airnya yang ada di dalam tubuh kita itu akan lebih diserap oleh saliva, sehingga mulut kita akan terasa kering. Ketika mulut terasa kering, tubuh akan terangsang untuk menambah cairan. Makanya itu kenapa kalau kalian lari muter di lapangan, baru satu putaran lapangan kalian sudah cari aqua. Sudah haus, tenggorokannya udah kering. Karena prosesnya kayak gini. Kadar elektrolit yang biasanya tinggi itu adalah natrium. Nah, ketika menemukan kadar natrium di cairan ekstraseluler itu terlalu tinggi, biasanya hipotalamus di dalam otak itu akan merespons dengan dua cara. Merespon dengan dua cara. Yang pertama, dia menambah stimulasi rasa haus. Yang kedua, dia menstimulasi kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon. Nama hormon yang dilepaskan adalah ADH atau antidiuretik hormon.
sampai sini. Mbak Dini Triarum. Mbak Dini? Iya, Bu. Mbak Ya. Dini bisa dijelaskan ke saya nggak apa yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita sedang berolahraga dan mengeluarkan banyak keringat? Kadar apa? Bentar. Kalau saat olahraga itu kadar elektroliknya atau terutama natrium dalam cairan ekstraseluler akan meningkat dan menyebabkan muka dan mulut akan terasa kering, Bu. Terus? Hal itu akan menyebabkan? Terus tubuh terangsang untuk menambah cairan melalui minum. Oke, bagus. Selanjutnya, Mbak Retno Ara Saraswati. Iya, Bu. Mbak Retno, ketika semisal tubuh itu menemukan bahwa kadar natrium elektrolitnya terlalu tinggi, hipotalamus itu akan merespon berapa cara, Mbak? Dengan 2 cara, Ibu. Oke, bisa sebutkan salah satu caranya, Mbak? Salah satunya dengan menambah stimulasi rasa haus. Oke, cara yang lainnya bisa disebutkan Mbak Vega Ayu, kelas B. Mbak Vega Ayu. Mbak Vega Ayu A, kelas B. Kok jadi menghilang? Mbak Vega Ayu. Mbak Vega Ayu, saya tunggu jawabannya Mbak Vega. Mbak Vega, tadi ada orangnya loh. Mbak Syafira Ananda. Mbak Syafira Ananda. Ya, sebutin yang lain Mbak Fihri Salsabila, kelas B. Cara yang lain gimana Mbak? Mbak Firis? Iya, Ibu. Cara yang satunya dengan cara apa? Menstimulasi kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon antidiuretik atau ADH. Oke. Betul. Mbak Vega Ayu kemana ini? Vega Ayu A. NIM 121. Oke, selanjutnya. Bagus ya. Nah, jadi kalau seandainya tubuh kita itu dalam mengatur cairan dan elektrolit, ada hormon khusus namanya adalah ADH. Hormon ADH ini antidiuretik hormon. Biasanya dikenal sebagai hormon ADH ataupun hormon vasopresin. Jadi dia hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus, bagian otak, yang fungsinya itu untuk mengatur kadar air di dalam tubuh. Gimana cara ADH ini mengatur kadar air? Dengan cara menyerap kembali air pada ginjal. Sehingga mempengaruhi jumlah produksi urin. Nah, maksudnya gimana? Misalkan, harusnya kalian itu, kalau misalkan tidak puasa, jumlah asupan minum lancar, itu kalian akan memproduksi air, mengeluarkan air seninya itu banyak. Tetapi ketika tubuh tahu, wah dia puasa nih,
nggak ada konsumsi minuman lagi. Maka si ginjal, si hipotalamus, dia akan ngeluarin ADH. ADH ini akan meminta ginjal untuk menyerap kembali air seni tadi. Sehingga yang dikeluarkan hanya sedikit. Jadi si ADH ini dia berfungsi untuk menyerap kembali air pada ginjal sehingga mempengaruhi jumlah produksi urinnya menjadi lebih sedikit ketika tubuh kita kekurangan cairan. Sebaliknya, ketika tubuh kita jumlah cairannya berlebihan, dia yang akan membuat jumlah produksi urinnya meningkat. Gitu. Nah, selanjutnya, kalau seandainya kita kehilangan cairan saat aktivitas ataupun berat, kegiatannya namanya disebut dengan dehidrasi. Jadi kalau dehidrasi gitu, biasanya yang kita rasakan tuh haus. Kemudian kalau yang sampai parah tuh ada yang sampai kehilangan nafsu makan. Kemudian ketika buang air kecil sedikit, kemudian pusing, denyut nadinya dan respirasinya berkurang. Kadang sampai ada orang yang dehidrasi itu sampai pingsan. Nah, ada yang dia istilahnya over dehidrasi. Terjadi karena asupan air yang berlebihan tanpa diiringi asupan elektrolit, yaitu natrium, kalium, dan klor yang mencukupi. Ada kejadian over dehidrasi tapi jarang ya. Karena dia asupan airnya banyak, tapi ternyata nggak diiringi sama asupan elektrolitnya. Tapi itu jarang terjadi. Nah, tadi kita sudah bahas ada air, ada elektrolit. Nah, kita bahas elektrolit itu apa. Jadi, elektrolit itu molekul terionisasi. Kata kuncinya yang saya kasih tebal itu adalah kata kunci. Jadi, molekul yang terionisasi yang ada di darah, jaringan, sel tubuh itu namanya elektrolit. Elektrolit itu ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif disebut kation, yang negatif disebut dengan anion. Kalau elektrolit ini fungsinya dia itu mempertahankan pH dan juga level asam basa dalam tubuh. Selain itu, dia juga memfasilitasi pergerakan cairan antar dan dalam sel. Jadi fungsi elektrolit itu penting. Nah, kita akan bahas. Jadi, zat terlarut dalam tubuh kita itu ada yang namanya elektrolit dan non-elektrolit. Kalau yang elektrolit tubuh itu yang dia punya ion atau bermuatan listrik. Ion itu kalau dalam kimia ada tanda plus dan ada tanda min. Yang plus tadi sebutnya apa? Kation. Yang negatif Anion. Elektrolit tubuh yang positif, yang kation, itu bisa kalian lihat tuh. Na+, natrium, kalium, kalsium, magnesium. Sedangkan kalau yang muatannya negatif, itu ada klorida, bikarbonat CO3-, fosfat, sulfat, itu yang negatif. Jadi elektrolit ada dua ya, yang positif dan yang negatif, itu yang elektrolit. Kalau yang non-elektrolit itu, non-elektrolit adalah zat terlarut yang tidak terurai dalam larutan dan tidak bermuatan listrik. Contohnya ada protein, urea, glukosa, oksigen, karbon dioksida, dan asam-asam organik lainnya.
Jadi yang larut dalam cairan tubuh kita itu ada banyak. Ada elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sekarang kita fokus, tadi kan ada elektrolit sama non-elektrolit ya. Sekarang kita fokus pada yang elektrolit. Jadi, tadi tubuh punya cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Nah, elektrolit yang dominannya di ekstraseluler adalah natrium. Jadi yang paling banyak ditemukan di ekstraseluler adalah natrium. Kalau yang paling banyak di cairan intraseluler adalah kalium. Jadi kalian bisa bikin catatan nih. Paling dominan di cairan ekstraseluler adalah natrium. Kalau cairan intraseluler, kalium. Natrium dan kalium itu positif ya, ion positif ya. Nah, kalau yang paling banyak ion positif di ekstraseluler adalah natrium, ion negatif yang paling banyak di cairan ekstraseluler adalah klor atau Cl-. Oke, saya mau tanya. Mbak Salsabila. Mbak Salsabila. Iya, Bu. Mbak Salsabila, ya zat yang terlarut di dalam cairan tubuh kita itu ada apa dan apa, Mbak? Cairan ekstraseluler sama intraseluler. Bukan. Zat yang terlarut di dalam cairan ada apa saja? Yang lainnya coba dibantu. Elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit dan non-elektrolit. Contoh dari non-elektrolit apa? Protein, Protein, urea, glukosa, Oksigen, karbon dioksida. Oke, kalau contoh dari elektrolit yang positif, Natrium, Kalium. yang contoh negatif tolong disebutkan Mbak Marlena. Ada fosfat, ada klorin, sulfat, sama klorida ya, Bu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya oleh Mbak Amelia. Mbak Amelia Agustina. Iya, Bu. Mbak, ion positif yang dominan di intraseluler itu siapa? Natrium. Oke. Bu. Kalium. Pertanyaan saya tadi gimana, Mbak? Ion positif yang paling banyak di intraseluler apa? Kalium. Kalium. Kalau selanjutnya elektrolit negatif yang paling banyak di ekstraseluler siapa, Mbak Fadiah, Ika, dan Santi? Klor bukan, Bu. Apa? Apa, Mbak Fadiah? Klor. Iya, semangat dong.
Rasanya saya ingin menyemangati Mbak Fadia. Jawabnya yang tegas, Mbak. Kalau saya bilang bukan, Mbak Fadia mau bilang apa? Wah, bukan, Bu. Bukan gitu. Mantap nggak, Mbak, jawabnya? Mantap, Ibu. Ayo dong, semangat. Biar kalau kalian semangat tuh saya semangat. Oke, Klor. Mbak Subkia Paramita. Mbak Subkia. Iya, Bu. Mbak, kalau tadi itu kan yang negatif. Kalau elektrolit positif yang paling banyak di cairan ekstraseluler itu siapa? Natrium. Natrium. Good. Nah, oke. Ini adalah komposisi ion yang normal di dalam tubuh kita. Yang di intraseluler maupun yang di ekstraseluler, totalnya itu sekian. Jadi kalau ada yang di luar ini, kita bisa indikasi dia tidak normal. Mungkin ada gangguan di ginjal ataupun gangguan kurangnya asupan. Ini bisa dicek. Nah, selanjutnya adalah tentang kebutuhan air dan elektrolit. Jadi kalau seandainya dalam keadaan normal, dan ideal, yaitu diet rendah cairan atau aktivitas fisik minimal, tidak ada keringat, kalian nggak lagi olahraga, itu biasanya kita butuh minuman sebanyak 1.500 sampai 2.000 ml sehari. Nah, bagaimana kalau seandainya untuk anak-anak, tergantung usianya. Kalau dia kurang dari 6 bulan, dia hanya butuh 0,8 liter dalam satu hari. Kalau dia sudah mulai 6 bulan sampai 12 bulan, dia butuh 1 liter per hari. Semakin bertambah usia, akan diikuti dengan penambahan kebutuhan cairan. Nah, ini ada beberapa referensi. Ini juga ada referensi lain. Kebutuhan cairan sekitar 2.000 ke atas, ya kalau dewasa. Tergantung kebutuhan juga. Nah, ini ada rumusnya juga. Ada yang rumusnya berdasarkan usia, ada yang rumusnya berdasarkan berat badan. Silahkan kalian bisa pakai yang mana saja boleh. Ada rumus cepatnya. Ini kalian nanti bisa gunakan kalau kalian sudah mulai praktikum atau sudah turun ke lapangan untuk ngitung kebutuhan cairan. Itu berapa? Ada yang pakai rumus 30 sampai 50 kg berat badan per hari. Ini berdasarkan berat badan. Nah, tapi ingat ya, ketika orang tersebut punya sakit ginjal, itu rumusnya sudah tidak berlaku untuk ini. Karena untuk orang yang sakit ginjal itu asupan cairannya sangat dibatasi. Jadi mereka nggak boleh minum banyak-banyak. Kalau minum banyak-banyak, bahaya justru. Permisi Bu, mau tanya. Iya. Tadi kan yang kayaknya yang penyakit ginjal itu minumannya dibatasi ya Bu? Iya. Tapi bapak saya itu kan terkena batu ginjal. Minumnya itu malah disuruh banyak biar batunya itu keluar gitu. Oke. Kata dokternya. Jadi yang saya maksud sakit ginjal di sini bukan batu ginjal, tapi gagal ginjal, mohon maaf. CKD, chronic kidney disease. Orang-orang yang gagal ginjal, kemudian mereka melakukan hemodialisis,
gagal ginjal kronik itu baru dibatasi. Tapi kalau batu ginjal mungkin beda ya. Tapi kalau yang kalian harus hati-hati adalah ketika kalian ketemu pasien gagal ginjal kronik. Gitu Mbak. Kalau batu ginjal sih nggak begitu bermasalah. Karena kalau batu ginjal itu kan hanya ada semacam batu di dalam ginjal ya. Kalau gagal ginjal kronik itu fungsi ginjalnya sudah tidak bisa bekerja sepenuhnya. Padahal tadi kita tahu ginjal itu fungsinya sangat penting ya dalam keseimbangan cairan. Nah itu perannya sudah rusak sebagian. Jadi kita harus hati-hati. Iya, Ibu, terima kasih. Yang saya maksud penyakit ginjal itu gagal ginjal kronik. Jadi kalau kalian nemuin pasien CKD, chronic kidney disease, biasanya dengan HD atau tanpa HD. HD itu hemodialisis. Hemodialisis itu itu cuci darah. Itu biasanya nanti kalian makannya suruh diet rendah protein, kemudian minumnya juga dihitung dibatasi. Gitu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang cara perpindahan cairan. Jadi, cara perpindahan cairan di dalam tubuh kita itu ada yang istilahnya difusi, osmosis, dan juga transport pasif. Kalau difusi, itu dia perpindahannya itu dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasinya rendah. Jadi larutan yang berkonsentrasi tinggi akan berpindah ke arah larutan yang berkonsentrasi rendah. Biasanya lewat pori-pori. Kalau difusi itu konsentrasi tinggi ke rendah, kalau osmosis itu kebalikannya. Dia dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, tetapi dia melalui membran semi-permeabel. Kemudian, metode yang ketiga adalah dengan transport aktif. Transport aktif itu dia biasanya ngeluarin ion atau masukin ionnya itu dengan bantuan protein integral yang ada di dalam membran. Jadi di membran-membran itu ada protein integral. Nah, biasanya dia pintu masuknya lewat situ. Dia mau ngeluarin ion atau mau masukin ion. Gitu. Nah, ini ada sedikit tambahan tadi terkait yang di cairan intraseluler. Kalian bisa tambahkan di intraseluler itu selain kalium juga ada magnesium fosfat. Kalau di ekstraseluler ada natrium dan klorid, ada klor, Na dan Cl. Tambahin aja di catatan kalian. Nah, ini ada beberapa faktor yang bikin kalian jadi peningkatan kebutuhan cairan. Jadi kalau seandainya ketika demam, itu sebaiknya kita mengkonsumsi air minumnya itu lebih banyak. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius,
Jika lebih dari 37 derajat Celcius, maka silahkan menambahkan jumlah asupannya itu sebanyak 12%. Kemudian kalau suhu lingkungannya tinggi, misalkan kalian ada yang diberi kesempatan untuk naik haji atau umroh, kemudian suhu di Arab sangat tinggi, nah itu kalian kebutuhan cairannya juga meningkat. Atau misalkan ada yang salah makan, terus diare, terus setelah diare, kalian juga pasti lemas, nah itu juga kalian disarankan untuk meningkatkan kebutuhan cairan kalian. Nah, ada juga yang kebutuhan cairannya itu menurun, biasanya disebabkan karena kondisi hipotermi ataupun karena ada beberapa penyakit, misalkan gagal jantung karena ada retensi cairan, atau misalkan beberapa penyakit oliguria ataupun anuria. Itu biasanya dia kebutuhan akan cairannya menurun. Nah, ini nanti kalian mungkin bisa baca, ini hanya terkait batas-batas normal elektrolit yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau seandainya saya kasih contoh ya, semisal kan seseorang itu dia seharusnya kadar natriumnya kelihatan nggak? Walaupun nggak begitu jelas ya. Kalau misalkan normalnya itu dia 136 sampai 142. Tapi kalau ternyata hasilnya lebih dari 150, maka dia digolongkan hipernatremia atau jumlah natriumnya terlalu tinggi. Tetapi kalau natriumnya kurang dari 130, dia disebut hiponatremia. Nah, ini ada gejala-gejalanya dan ini adalah penyebabnya. Ini buat pegangan kalian aja, bisa kalian baca-baca nanti ketika kalian turun lapangan ke rumah sakit ataupun puskesmas ketika magang nanti dan menemukan pasien, kalian bisa ngecek normal nggak kadar ion di dalam tubuh mereka. Baik, terima kasih. Waktunya hampir habis ya. Masih menyimak apa sudah mulai mengantuk? Masih menyimak atau sudah mulai mengantuk Mbak dan Mas? Masih. Masih, Bu. Masih menyimak, Bu. Oke, nah baik, saya rasa cukup untuk pertemuan pada sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dan kita pelajari bersama-sama bisa menambah manfaat, membawa berkah buat kita semua. Saya mohon maaf apabila selama proses menyampaikan materi atau selama kita proses belajar bersama-sama ada yang salah ataupun dari pengucapan atau mungkin sikap saya, mohon dimaafkan ya Mbak dan Mas semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.